Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Untung Prasetyo, kisah yang berjudul Dayat. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang nanti ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah kepergian sosok arwah ibunya, Dayat merasa semua permasalahan yang dihadapinya telah usai dan dapat menjalankan kehidupannya dengan tenang dan baik. Tapi apa yang dipikirkan Dayat tidaklah sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Permasalahan dalam hidupnya malah semakin besar dan bahkan sampai mengancam keselamatan adik-adiknya. Walau kematian Bang Buluk yang kala itu tubuhnya dibawa ke perlintasan kereta api oleh arwah Butini dianggap sebagai kelalaian korban kecelakaan yang menyebabkan kematian, tapi Papi Jamal ternyata mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Bang Buluk. Tubuh pemuda yang masih berusia sekitar 25 tahunan itu ditemukan hancur terseret lokomotif kereta api yang melintas di perlintasan kereta api di Bintaro Permai, dan dugaan Papi Jamal adalah Bang Buluk mati dengan tidak wajar. Atas dasar kematian Bang Buluk yang tidak wajar itulah, Papi Jamal meminta orang-orangnya untuk kembali mencari Dayat. Tapi Dayat yang kini sudah bersama Saraswati dan juga Bang Tato sudah berada di kelompok yang berseberangan dengan kelompok Papi Jamal. Setelah Saraswati dan Bang Tato yang juga dibantu oleh Dayat untuk menginterogasi ketiga orang yang sebelumnya telah dikalahkan Saras dan Bang Tato ketika mereka bertarung di kebun palem yang berada di depan rumah Dayat itu pun memberikan beberapa informasi berharga tentang bisnis-bisnis gelap Papi Jamal yang berkedok bisnis resmi. Pagi itu Dayat yang kembali didatangi Saras dan juga Bang Tato serta seseorang yang lebih tua dari keduanya dan biasa dipanggil dengan nama Mas Mudi itu mulai menginterogasi ketiga teman Bang Buluk. Tapi sebelum itu terjadi, Dayat pun membawa pergi ketiga adiknya dan menitipkannya ke rumah Bu Atin. Suasana tegang pun terasa menyelimuti rumah kecil yang kini ditempati Dayat dan ketiga adiknya. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari Saras dan juga Bang Tato serta Mas Mudi yang tidak dijawab oleh ketiga orang teman dari Bang Buluk itu. Tapi disitulah Saraswati kembali menunjukkan kemampuannya. Hanya dengan tangan kosong saja, Saras membuat ketiga orang yang kedua tangan dan kakinya itu terikat erat merintih kesakitan. Saras mengangkat tangan kanannya yang perlahan-lahan keluar asap tipis dari telapak tangan yang terangkat itu, dan setelah tenaga dalamnya terkumpul, Saras pun lalu mencengkram erat pundak dari salah satu orang tersebut hingga orang itu mengerang kesakitan. "Gila, Kak Saras itu orang sakti ya Bang?" tanya Dayat kepada Bang Tato penuh keheranan. "Lo lihat aja Yat, gue juga kadang-kadang takut sama dia, takut dicekik dari belakang aja," balas Bang Tato sambil berbisik dan tersenyum kepada Dayat. "Idih, ngeri banget Bang, gue jadi takut sama Kak Saras," balas Dayat yang membuat Bang Tato dan Mas Mudi tersenyum mendengar kelakar dari Dayat itu. "Kalian ini malah ngegibah, ini 3 orang mau diapain?" tanya Saras dengan wajah kesal. "Buang aja Kak ke kali Pesanggerahan biar dimakan siluman buaya nih orang pada," saut Dayat yang membuat Bang Tato, Mas Mudi dan juga Saraswati tersenyum. "Kita kan udah ngaku Mbak, lepasin kita dong, kita belum mau mati," jawab salah seorang dari ketiga orang yang kaki dan tangannya masih terikat itu. Tapi belum selesai dengan urusan ketiga orang yang merupakan anak buah Papi Jamal itu, Dayat, Saras, Bang Tato dan Mas Mudi dikagetkan dengan suara Bu Atin yang berteriak memanggil-manggil nama Dayat. Sambil terus berlari ke arah rumah Dayat, Bu Atin pun terlihat sangat panik saat itu. "Yat, adek lu Yat, adek lu," ujar Bu Atin dengan nafas tersegal-segal. "Kenapa Pok? Adik saya kenapa?" tanya Dayat yang dengan wajah seketika berubah cemas itu. "Adik lu dicomot orang Yat, buruan lu kejar orang itu," balas Bu Atin yang mulai menangis. "Dicomot? Siapa yang dicomot orang?" tanya Dayat yang merasa sangat penasaran.
Mia ya, Mia digondol orang. Dia lagi main sama si Ita di depan rumah. Tahu-tahu ada 2 orang datang dan langsung nyomot si Mia. Balas Bu Atin yang membuat Dayat berlari kencang ke arah rumah Bu Atin, berharap masih bisa mengejar seseorang yang membawa adiknya itu. Dayat pun terus berlari hingga dia sampai di jalan besar setelah melewati gang yang ada di daerah sekitar tempat tinggalnya. Mas Mudi dan Bang Tato pun ikut berlari menyusul Dayat guna memantaunya mendapatkan adiknya kembali. Tapi semua yang dilakukan Dayat, Bang Tato dan Mas Mudi belum membuahkan hasil. Di jalan besar yang tidak jauh dengan tempat pembuangan sampah itu terlihat sunyi sepi dan tidak terlihat seorang pun di sana. Dengan penuh rasa khawatir dan rasa takut akan kehilangan adik bungsunya itu, Dayat pun kembali berlari pulang untuk menanyakan kejadian yang sebenarnya kepada Bu Atin. Jangan main-main sama papi, dia itu orang kejam, dia bisa tahu apa yang gak kita tahu, celetuk salah seorang dari 3 orang yang masih terikat erat itu. Karena merasa sangat kesal, Dayat pun menghampiri orang itu dan langsung melayangkan tinju ke arah wajahnya. Dayat yang emosinya tidak terbendung lagi kala itu baru berhenti menghajar orang yang seolah sedang mengejeknya itu ketika Mas Mudi dan Bang Tato memegangi tubuhnya. Saya yakin orang ini pasti tahu di mana kita bisa menemukan adik Dayat, Ras, ucap Mas Mudi kepada Saraswati. Ya sudah Mas, kalau begitu kita bawa saja 3 kroco ini ke markas. Saya yakin kelompok papi sudah tahu jika kelompok kita ada di belakang Dayat saat ini, balas Saras dengan penuh keyakinan. Mana mungkin si Jamal bisa tahu, Kak? Kakak yakin yang nyulik adik saya itu orangnya si Jamal? Tanya Dayat yang merasa bingung dengan semua yang sedang dialaminya saat ini. Selain licik, Jamal juga memiliki peliharaan-peliharaan makhluk-makhluk gaib yang selalu membantu bisnisnya, Yat. Memang sulit dijelaskan, tapi percaya sama kakak ya, kita pasti bisa nyelamatin Mia, balas Saras yang membuat Dayat terdiam dengan wajah kesal. Benar sekali apa yang lu bilang tadi. Papi punya banyak peliharaan jin dan orang sakti. Salah satunya Pak Deyono. Dia adalah orang sakti yang menjadi orang kepercayaan Papi Jamal. Dan gue yakin bocah yang udah diambil sama Papi udah jadi tumbalnya sekarang, ujar salah satu orang yang sedari tadi hanya tertunduk diam itu. Tenang ya, kakak yakin Mia masih ada. Kakak masih bisa ngerasain kalau Mia masih hidup, balas Saras yang mencoba menenangkan Dayat. Kakak tahu dari mana? Balas Dayat dengan suara pelan dan hampir menangis. Kakak tahu Yat, kan kakak pernah main bareng sama Mia, ujar Saras menjelaskan. Udah Yat, jadi orang laki kakak boleh cengeng, sambung Bang Tato yang langsung merangkul pundak Dayat dan mengajak Dayat keluar dari dalam rumahnya. Saras punya kelebihan, dia itu kayak dukun. Dia juga punya jin yang kemana-mana ngikutin Saras, jadi percaya saja sama dia Yat. Soalnya emang dia tahu apa yang kagak kita tahu, bisik Bang Tato sesampainya mereka berdua di halaman rumah Dayat. Sialan lu Bang, pakai ngatain gue dukun, celetuk Saras dari arah dalam rumahnya. Tuh kan, dia tahu apa yang kita omongin barusan, bisik Bang Tato yang mulai membuat Dayat percaya. Setelah kembali berunding, akhirnya Saras, Bang Tato dan Mas Mudi sepakat untuk membawa 3 orang teman Bang Buluk yang masih berada di rumah Dayat. Selain itu, Saras juga membawa serta Dayat yang sebelumnya sudah meminta kepada Bu Atin untuk menjaga Oji dan Ita. Dayat juga meminta kedua adiknya untuk tidak dulu bersekolah dan tidak bermain di luar rumah. Beruntungnya Bu Atin dan Bu Yati mengerti apa yang sedang dialami Dayat kala itu. Dayat yang mengatakan akan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kasus penculikan Mia itu membuat Bu Atin lega dan berharap Mia dapat segera ditemukan. Sesampainya Saras, Bang Tato, Mas Mudi dan Dayat di sebuah rumah besar yang menjadi tempat Saras dan yang lainnya bekerja, Saras pun mendapat teguran keras dari seseorang yang bernama Mas Arga. Mas Arga terlihat sangat kesal dengan apa yang telah dilakukan oleh Saras. Apalagi saat itu dia datang dengan membawa 3 orang yang menjadi bawahan dari kelompok Papi Jamal. Kamu cari masalah saja Ras, saat ini bisnis kita lagi redup Ras. Banyak saingan kita yang level kecil nyalip kita sekarang. Kamu bukannya cari solusi, malah bawa masalah ke sini, ujar Mas Arga dengan wajah yang terlihat sangat kesal. Tapi ketika Saras akan menanggapi apa yang baru saja disampaikan oleh Mas Arga, tiba-tiba saja muncul seorang pemuda yang usianya sedikit di atas Saras dan terlihat sangat gagah dengan setelan jas hitam dengan dasi panjang berwarna merah. Orang itu bernama Alek, seorang pemuda yang digadang-gadang akan menjadi penerus bisnis yang dimiliki oleh orang tuanya kala itu.
Saya yang menyuruh Saras gak? Kamu tenang aja, apa yang sedang dilakukan Saras saat ini semua di bawah kendali saya. Dan papa pun sudah menyetujuinya, ujar seorang pemuda yang biasa dipanggil Mas Alek itu. Tapi kenapa kita harus mengganggu bisnis orang lain, Lek? Sementara orang itu gak pernah mengganggu kita. Balas Arga dengan nada sedikit kesal. Udah gak, kamu tenang aja. Kamu kerja sesuai koridor saja. Kerjakan tugas pokok dan fungsimu sebagai manajer operasional di perusahaan kecil kita ini. Untuk persoalan yang lain, biar saya yang handle. Balas Mas Alek dengan gayanya yang tenang. Oh ya Ras, dari beberapa orang pintar yang ada, siapa yang mau kamu minta untuk membantumu saat ini? Tanya Mas Alek yang membuat Dayat diam terpaku, memperhatikan apa yang terus disampaikan oleh bos muda tersebut. Tidak usah Lek, aku bisa urus masalah kecil ini, jawab Saras yang tidak kalah tenang dari Mas Alek. Itulah yang aku suka dari perempuan muda yang memiliki kesaktian tinggi sepertimu, balas Mas Alek sambil memberikan tepukan tangannya beberapa kali. Oke kalau begitu, selamat bekerja dan kita akan bertemu lagi ketika semua masalah ini sudah selesai. Ibu Mas Alek yang langsung pergi meninggalkan tempat mereka berkumpul. Setelah menyelesaikan perbincangan mereka, Saras pun mengajak Dayat dan Mas Mudi ke sebuah ruangan tempat di mana Saras melakukan meditasi. Dan di tempat itulah Dayat untuk kesekian kalinya harus mengalami kejadian aneh yang sebenarnya tidak ingin ditemuinya lagi. Kita ngapain nih kak? Ini tempat kok bikin bulu kuduk saya merinding dah, ujar Dayat sambil memperhatikan ruangan kosong yang hanya terdapat selembar tikar di sana. Kakak mau nyoba berkomunikasi sama Sukma ibu kamu Yat, karena kakak tahu Sukma ibu kamu belum pergi, jawab Saras yang membuat Dayat terkejut. Tapi kak, semalam emak bilang dia udah tenang dan dia udah mau kembali ke alamnya, balas Dayat menceritakan apa yang dialaminya semalam. Iya kakak tahu, tapi kematian ibu kamu belumlah 40 hari Yat. Dan karena kematian ibu kamu yang tidak wajar itu, maka sebelum 40 hari Sukmanya masih berada di sekitar rumahnya, balas Saras menjelaskan. Kamu siap mas? Tanya Saras kepada Mas Mudi yang sudah duduk bersila di samping Dayat yang berhadapan dengan Saras kala itu. Iya Ras, jawab Mas Mudi sambil menganggukkan kepalanya. Dayat yang hanya diam terpaku pun terus memperhatikan Saras dan Mas Mudi yang sudah memejamkan mata. Entah apa yang sedang dilakukan oleh keduanya kala itu, tapi tiba-tiba saja Dayat merasakan ruangan sejuk tempatnya berada kini menjadi terasa panas hingga dirinya mulai berkeringat. Semerbak harum bunga melati pun tercium dengan jelas oleh indera penciuman Dayat, dan Dayat pun kini percaya jika Saras mampu memanggil arwah ibunya untuk berkomunikasi dengannya. Apakah benar ini dengan Butini? Tanya Saras setelah membuka kedua matanya dan menatap ke arah Mas Mudi. Tanpa menjawab sepatah kata pun, Mas Mudi terlihat hanya menganggukkan kepalanya. Apakah ibu tahu di mana keberadaan Mia saat ini? Tanya Saras lagi kepada Mas Mudi. Lagi-lagi Mas Mudi pun hanya menganggukkan kepala tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi sepertinya buat Saras itu sudah cukup dan sangat membantunya kala itu. Tidak lama kemudian Saras dan Mas Mudi pun bangkit dari duduknya, lalu mengajak Dayat keluar dari dalam ruangan tempat Saraswati melakukan meditasinya. Wajah Mas Mudi yang biasanya dihiasi senyum dan terlihat kalem, saat itu sungguh terlihat berbeda. Wajahnya agak sedikit pucat dan terlihat terus menunduk ke arah bawah dengan tatapan mata kosong. Tidak lama kemudian Bang Tato pun berjalan keluar ruangan tempat Saras, Dayat dan Mas Mudi berkumpul. Dan setelah itu terdengar suara klakson mobil dari arah depan yang seolah memberitahu jika mobil itu telah siap. Saras pun mengajak Dayat untuk mengikutinya. Sementara itu Mas Mudi dengan wajah tertunduk berjalan ke belakang Dayat hingga mereka sampai di depan mobil sedan hitam yang di dalamnya sudah terdapat Bang Tato yang siap mengemudikannya. Kirain kita mau naik mikrolet kak, seletuk Dayat yang membuat Saras dan Bang Tato tersenyum kecil. Mau perang naik angkot, belum sampai udah keok Yat, Dayat, balas Bang Tato yang langsung melajukan mobil sedan dengan AC yang terasa sejuk. Enak ya naik mobil sedan, baru ini kak saya naik sedan yang adem, mana joknya empuk banget lagi, ujar Dayat yang duduk di barisan bangku belakang bersama Mas Mudi. Muntah gak lu Yat, ntar mabok lagi naik sedan, biasanya naik bajai, seletuk Bang Tato yang membuat Dayat tertawa. Lah kagak lah bang,
Biar kata baru sekali naik mobil sedan, saya juga kagak norak-norak amat bang, balas Dayat sambil menatap ke arah luar. Belok kiri. Setelah perempatan besar itu, ujar Mas Mudi dengan suara lirih dan tatapan mata kosong sambil menunjuk ke arah depan. Setelah memasuki sebuah komplek perumahan tua yang sangat sepi, Mas Mudi pun kembali menunjukkan tangannya ke sebuah rumah. Tatapan matanya terbuka sangat lebar dan wajahnya terlihat sangat marah ketika Bang Tato menghentikan mobilnya tidak jauh dari rumah tersebut. Ibu yakin Mia ada di rumah ini? Tanya Saras yang duduk di samping Bang Tato. Yakin, aku melihat seseorang membawa anakku masuk ke dalam rumah itu, tapi aku tidak bisa menolongnya karena ada dinding tebal yang tidak bisa aku tembus, balas Mas Mudi dengan suara lirih dan terdengar menggeram itu. Baiklah Bu, serahkan urusan itu kepada kami. Kami berjanji akan menyelamatkan Mia dan terus menjaganya bersama Dayat, Oji dan Ita, balas Sarah sambil membalikkan tubuhnya ke arah belakang. Sekarang Ibu boleh keluar dari dalam tubuh teman saya supaya kami bisa segera bertindak. Tidak lama berselang tubuh Mas Mudi pun terlihat melemah. Dayat yang duduk di samping Mas Mudi pun merasa panik dengan apa yang terjadi pada Mas Mudi kala itu. Lah Kak, ini Mas Mudi kenapa dah? Kok dia pingsan sih? Seru Dayat sambil memegangi tubuh Mas Mudi yang terasa sangat dingin sekali waktu itu. Gak apa-apa ya, sebentar lagi dia juga bangun, balas Saraswati menjelaskan. Gimana Ras, apa kita langsung masuk saja? Tanya Bang Tato yang sepertinya sudah tidak sabar untuk beraksi. Jangan dulu Bang, selain memiliki pelindung gaib, rumah itu juga dijaga oleh dua sosok jin bertubuh besar. Jin-jin peliharaan Jamal, bukan jin sembarangan, balas Saras yang langsung memejamkan kedua matanya. Dayat yang sudah merasa sangat lapar pun mulai gelisah dan ingin meminta izin kepada Bang Tato atau Saraswati untuk keluar dari dalam mobil yang terparkir di bawah sebuah pohon besar itu. Tapi Bang Tato langsung memberikan isyarat jika mereka tidak bisa beranjak pergi dari tempat itu. Saya lapar Bang, kebelet kencing juga nih, balas Dayat kepada Bang Tato. Tahan dulu, kalau sekarang lu keluar dari dalam mobil ini, bisa-bisa lu mampus dicekek jin peliharaannya Jamal, balas Bang Tato yang membuat Dayat terdiam sambil menelan ludahnya sendiri karena merasa sangat terkejut. Wah kapok dah saya kalau begini, mainannya jin, serem banget dah, gerutu Dayat yang membuat Bang Tato dan Mas Mudi tersenyum mendengarnya. Kayaknya kedatangan kita emang udah mereka tunggu Bang. Masa iya? Itu jin langsung pada pergi, mereka nggak ngelakuin perlawanan, seru Saraswati yang baru saja membuka kedua matanya. Ya kebetulan dong kalau begitu, ayo kita langsung masuk aja. Lagian si Dayat udah lapar noh. Kali aja di dalam ada makanan, balas Bang Tato. Jangan lupa pada pasang pelindung gaib ya, jangan sampai kita mati konyol di dalam sana, balas Saraswati yang langsung membuka pintu mobil sebelah kiri. Ayo Yat, kita cari makanan, katanya lu lapar, ajak Bang Tato yang membuat Dayat bimbang. Jin-jin yang ada di rumah itu emangnya udah pada pergi Bang? Tanya Dayat penasaran. Aman, tenang aja, ada Saras, balas Bang Tato yang juga mulai keluar dari dalam mobilnya. Layaknya sedang bertamu ke rumah seseorang, Saraswati, Bang Tato dan Mas Mudi serta Dayat berjalan ke arah pintu pagar besar sebuah rumah tingkat yang berdiri tegak itu. Rumah yang diyakini Saras adalah tempat di mana Mia, adik dari Dayat itu berada, terlihat sangat sepi sekali di bagian luarnya. Dan ketika mereka berempat sampai di depan pagar, Dayat pun melompat karena terkejut ketika ada suara dari sebuah mikrofon yang tertanam di dinding pagar rumah mewah tersebut. Buset ya, setan, seru Dayat yang baru saja mendengar suara seseorang yang meminta mereka masuk dari mikrofon yang berada di atas bel pintu rumah. Dasar udik, norak lu, itu bukan setan, tapi tembok itu tuh yang baru aja ngomong, ujar Bang Tato yang membuat Dayat terheran-heran. Dah, ada-ada saja, rumah orang kaya mah pakai segala tembok bisa ngomong lagi, balas Dayat yang langsung menyusul Saras. Bang Tato dan Mas Mudi masuk ke dalam. Setelah mereka membuka pintu pagar besar rumah tersebut, tidak hanya sampai di situ saja, Dayat kembali dibuat terkejut dan tubuhnya merasa gemetar ketika dari balik pintu rumah besar itu muncul dua orang bertubuh sedang sambil mengacungkan pistol ke arah Saraswati dan Bang Tato yang berada di barisan paling depan. Benar apa yang dikatakan Saras tadi, sepertinya kedatangan mereka memang sudah ditunggu, dan saat itu mereka sudah masuk ke dalam jebakan yang memang sudah dipersiapkan oleh kelompok Papi Jamal. Akhirnya kalian datang juga.
biang keladi dari semua masalah kecil yang membuat saya khawatir belakangan ini, ujar sosok pria parubaya dengan tubuh gemuk dan setelan jas abu-abu yang membuat orang itu terlihat sangat berwibawa. Kedatangan saya ke sini cuma mau ngambil anak yang kalian culik. Kami tidak menginginkan hal lain, balas Saraswati dengan tegas. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab atas kematian orang kepercayaanku? Ujar sosok pria parubaya itu yang tidak lain adalah Papi Jamal. Karma. Yang bertanggung jawab adalah karma yang menghampirinya dan membalas perbuatan kejinya, jawab Saras yang tidak kalah tegas. Baiklah kalau begitu, jadi karma kalian juga akan datang di rumah ini, ujar Papi Jamal yang langsung pergi meninggalkan Saras dan yang lainnya. Setelah itu kedua orang yang sebelumnya menodongkan pistol mereka ke arah Saras tadi kembali mengarahkan moncong senjata api yang ada di genggaman tangan mereka. Tapi hal itu sama sekali tidak membuat Saras gentar, dan dengan senyuman sinisnya Saras berkata seolah mengejek kedua orang yang sudah siap mengeksekusi mereka kala itu. Apa kalian yakin jika benda yang ada di tangan kalian itu dapat membunuh kami? Tanya Saraswati kepada kedua orang anak buah Papi Jamal. Seperti orang yang terkena hipnotis, kedua orang tersebut langsung melemparkan kedua senjata api yang mereka genggam tadi. Dan setelah itu Saras pun menggerakkan kedua tangannya hingga membuat dua anak buah Papi Jamal tidak berdaya. Tidak lama kemudian Dayat pun berlari ke arah tangga rumah besar tersebut dan terus mencari keberadaan adiknya. Hal itu dilakukan Dayat setelah Dayat mendengar suara Pak Deyono yang mengatakan jika Mia berada di salah satu kamar yang ada di lantai 2 rumah itu. Bang Tato yang merasa khawatir dengan keadaan Dayat pun langsung berlari menyusul Dayat. Sementara itu Saraswati dan Mas Mudi berlari mengejar Papi Jamal yang tadi berjalan ke arah belakang rumahnya. Wayat, lu nyari apaan? Di sini kagak ada nasi, tanya Bang Tato yang terus berlari mengejar Dayat ke arah atas. Mia bang, adik saya ada di tempat ini, balas Dayat sambil berusaha untuk membuka pintu sebuah kamar yang ada di hadapannya. Coba bang, di kamar yang itu, imbu Dayat sambil menunjuk sebuah kamar yang ada di sebelah tempat Bang Tato berada. Beberapa detik kemudian Bang Tato pun memanggil Dayat dan mengatakan jika ada anak perempuan tertidur pulas di kamar itu. Dayat yang merasa sangat senang pun langsung berlari ke arah kamar tempat Bang Tato berada. Mati Yat, ujar Bang Tato yang membuat Dayat tersentak dan langsung menghampiri adiknya itu. Mia, bangun Neng, bangun, ini abang datang nih, ujar Dayat yang mulai menangis sedih. Alhamdulillah Mia masih hidup bang, seru Dayat sambil memeluk tubuh Mia. Maksud gua lampunya yang mati, balas Bang Tato sambil memencet saklar lampu kamar tempat mereka bertiga berada. Suwe lu bang, bikin gua takut aja lu, gua kira adik gua yang mati, celetuk Dayat sambil terus saja menciumi kening adiknya. Tanpa ingin berlama-lama lagi, Bang Tato pun langsung mengajak Dayat untuk menyusul Saras dan Mas Mudi. Tapi sesamanya di bawah, keduanya malah sudah menunggu Dayat dan juga Bang Tato. Gimana Yat, Mia baik-baik aja kan? Tanya Saras sambil terus memperhatikan Dayat yang menggendong adiknya. Alhamdulillah Mia kagak kenapa-napa kak, balas Dayat yang merasa sangat senang sekali kala itu. Lah musuh kita kemana Ras? Masa cuma 2 orang itu sih? Tanya Bang Tato penasaran. Dia kabur, tapi gue udah minta Nyi Lintang dan Nyi Arum buat ngejar kemana perginya Jamal, jawab Saras yang membuat Dayat heran hingga bertanya-tanya dalam hatinya tentang siapakah Nyi Lintang dan Nyi Wulan itu. Setelah mereka pergi meninggalkan rumah yang menjadi tempat singgah Papi Jamal, Saras pun meminta Bang Tato untuk ke rumah Dayat. Saat itu dia mengkhawatirkan kedua adik Dayat yang lainnya dan bermaksud membawa mereka ke rumah yang menjadi tempat Saras bekerja. Bang Tato dan Mas Mudi pun menyetujui ide dari Saras. Mereka pun langsung meluncur ke arah rumah Dayat yang berada di kawasan Pelbak. Setelah menjemput Oji dan Ita, Dayat yang ditemani Bang Tato pun bergegas kembali ke mobil yang terparkir lumayan jauh dari rumah Bu Atin berada. Tapi malam itu semua dalam kondisi aman dan tidak ada tanda-tanda musuh yang akan datang menyerang. Kita mau kemana bang? Tanya Oji penasaran. Kita nginep di rumah gedong yang ubunnya lebar-lebar Ci, balas Dayat yang membuat Bang Tato, Mas Mudi dan Saraswati tersenyum. Kita mau ke rumah Kak Saras? Tanya Oji lagi yang duduk tepat di sebelah Dayat. Iya, udah lo tidur dulu dah, ntar mabuk lagi, kagak ada yang bawa plastik nih, balas Dayat yang lagi-lagi mengundang tawa.
Sesampainya Saras dan rombongannya di rumah yang ternyata juga digunakan menjadi kantor itu, Saras dan Mas Mudi serta Bang Tato pun langsung menyusul rencana untuk menyerang markas Papi Jamal. Tapi sebelum itu Saras pun menanyakan tentang suara Pak Yono yang hanya terdengar oleh Dayat ketika dia berada di rumah Papi Jamal tadi. "Kamu yakin itu suara Pak Yono, Yat?" tanya Saras dengan wajah serius. "Iya kak, saya yakin banget," jawab Dayat singkat tapi penuh keyakinan. "Bukankah Pak Yono sedang terpasung oleh Teluk Gede Banyu? Tapi kenapa dia bisa melakukan hal itu?" gumam Saras dalam hatinya. Belum selesai Saras memikirkan hal itu, dia pun langsung bergegas menuju ke sebuah kamar tempat yang tadi dia gunakan untuk memanggil arwah Butini. Dan tidak lama kemudian Saras pun kembali keluar dan memberitahukan kepada Bang Tato dan Mas Mudi tentang keberadaan Papi Jamal. "Bagaimana Ras?" tanya Mas Mudi yang hampir jarang berbicara itu. "Nyi Lintang dan Jimulan telah mengetahui di mana tempat keberadaan Jamal. Sebaiknya malam ini kita tuntaskan, Mas," balas Saras yang membuat Bang Tato, Mas Mudi, dan Dayat tercengang mendengarnya. Setelah ketiganya berunding, mereka pun langsung bersiap untuk berangkat ke tempat di mana Papi Jamal berada. Saras, Bang Tato, dan Mas Mudi yang mengira Dayat sudah berada di dalam kamar bersama adik-adiknya, ternyata sudah berdiri menunggu ketiganya di samping mobil sedan yang tadi mereka gunakan. "Lah, lu mau kemana, Yat?" tanya Bang Tato yang sempat terkejut melihat Dayat tersenyum di samping mobilnya. "Mau ikut," jawab Dayat dengan tenang. "Kita mau pada tempur, Yat, bukan mau kondangan," balas Bang Tato yang membuat Dayat tertawa. "Ajak dong, saya kan mau lihat," balas Dayat yang kembali membuat Saras dan Mas Mudi tersenyum. "Bahaya, Yat, umur lu belum sampai, ntar aja gue ceritain. Udah sana masuk, jagain adik-adik lu." "Kayaknya kita aman di sini, Bang, apalagi di sini tempatnya lega. Terus terang banget lagi," saut Oji dari teras rumah besar tersebut. "No, adik saya aja ngerti," saut Dayat yang langsung membuka pintu belakang mobil sambil melambaikan tangannya ke arah Oji, Ita, dan Mia. "Buset, ini bocah, susah bener dah dibilanginnya," ujar Bang Tato sambil menggelengkan kepalanya. "Udah biarin Bang, biar dia jaga mobil," saut Saras yang ingin segera pergi menuju ke tempat Papi Jamal berada. Sampai di sebuah tempat yang terdapat sebuah rumah yang banyak ditumbuhi pepohonan itu, Saras pun langsung keluar dari dalam mobil yang dia naiki. Saras yang terlihat sudah tidak sabar itu mulai menyerang makhluk-makhluk gaib yang menjaga rumah tempat Papi Jamal berada. Kedua tangan Saras yang menggenggam batu yang diambilnya di sekitar jalanan tempat mereka berhenti itu mulai terlihat memerah dan mengepulkan asap. Setelah itu Saras pun melemparkan batu yang ada di genggaman tangannya itu ke arah atas rumah tersebut. Hal aneh pun terjadi dan disaksikan sendiri oleh Dayat yang malam itu dibuat sangat kagum dengan kemampuan perempuan bernama Saraswati itu. Tidak hanya itu saja, Dayat yang masih berada di dalam mobil bersama Bang Tato kembali dibuat bingung ketika secara perlahan-lahan tubuh Saras menghilang dari pandangan matanya. Perlahan-lahan terlihat samar dan seperti tertutup asap putih lalu tidak terlihat lagi. "Gila, itu Kak Saras hilang, Bang?" tanya Dayat yang penuh kekaguman. "Lah, mata lu ngeliat apa tadi?" balas Bang Tato sambil tersenyum. "Gimana caranya itu orang bisa ngilang begitu? Sakti bener dah," seru Dayat yang dibuat terkagum-kagum dengan menghilangnya Saras dari pandangan matanya. "Udah, kagak usah heran begitu. Itu belum seberapa. Kan lu tahu, pas di rumah lu, Saras bisa nyekek orang dari jarak jauh," balas Bang Tato yang membuat ingatan Dayat kembali ke malam itu. "Iya Bang, nah terus abang kagak bantuin Kak Saras?" tanya Dayat kepada Bang Tato. "Tugas gue nyupirin Saras sama Mas Mudi. Gue kagak punya ilmu-ilmu kayak mereka. Gue bukan orang sakti," balas Bang Tato sambil menurunkan kaca mobilnya dan mengeluarkan sebatang rokok dari saku bajunya. "Bang, ngerokok di luar aja yuk. Di luar aman kali, kagak ada setannya," ujar Dayat yang memang ingin juga ikut mengepulkan asap tembakau itu. "Anak kecil kagak boleh ngerokok, kagak baik buat kesehatan," balas Bang Tato tegas. "Lah, kagak gede kagak kecil Bang, namanya rokok emang kagak baik buat kesehatan," seru Dayat membalas apa yang dikatakan oleh Bang Tato. "Bang, ceritain sedikitlah tentang Kak Sarah sama Mas Mudi," pinta Dayat yang memang sangat terkesan dengan kemampuan yang dimiliki oleh kedua orang itu. "Saras itu perempuan sakti. Yang kesaktiannya udah lu lihat sendiri tadi. Selain itu dia juga punya jin perewangan. Kagak cuma satu, tapi ada banyak. Dan jin-jin yang ngebantu dia itu adalah jin yang udah pernah dikalahin sama Saras, Yat,"
ujar Bang Tato yang sedikit mulai menceritakan siapakah sosok Saraswati yang sebenarnya. Nah, kalau Mas Mudi punya kesaktian tapi nggak sesakti Saras. Dia itu ahli dalam memanipulasi pikiran orang. Kayak gendam gitu dah. Nah, tadi siang kan lu udah lihat sendiri. Kenapa orang-orang yang nodong kita tiba-tiba ngebuang pistolnya. Nah, itu salah satu kemampuan dari Mas Mudi. Selain itu Mas Mudi juga bisa jadi tempat mediasi. Jadi badannya dia itu bisa buat tempat makhluk gaib yang mau ditanya-tanyain sama Saras. Jadi boleh dibilang fisik Mas Mudi kuat, tapi yang lebih kuat sih pikiran dia yang bisa mempengaruhi pikiran orang lain. Ibu Bang Tato yang menceritakan siapa Mas Mudi yang sebenarnya. Entah apa yang sedang dilakukan oleh Saras dan juga Mas Mudi di dalam rumah yang menjadi tempat tinggal Papi Jamal itu. Tapi sebelum Bang Tato selesai menceritakan siapa Saras yang sebenarnya, Saras dan Mas Mudi tiba-tiba saja muncul dari samping mobil sedan yang mereka gunakan malam itu. Pulang yuk, seru Saras dengan wajahnya yang terlihat senang malam itu. Gimana Ras, udah beres? Tanya Bang Tato yang membuat Dayat penasaran. Udah bang, semuanya aman, dia sendirian di rumah itu. Cuma emang jin peliharaannya aja yang banyak banget, jawab Saras dengan santainya. Dalam perjalanan pulang, Saras pun kembali menceritakan apa yang terjadi pada Papi Jamal. Selain itu Mas Mudi juga sedikit mengoreksi hasil pekerjaan Saras yang menurut dia terkesan kasar dan tidak mudah ditebak oleh lawan. Dia kan orang jahat mas, ngapain kita pakai cara-cara yang halus? Seru Saras menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Mas Mudi. Ya maksudku, kalau pas posisi kayak tadi kita habisi saja langsung, jadi kita nggak perlu menampakkan siapa kita yang sebenarnya. Kalau di rumah itu ada alat perekamnya gimana? Balas Mas Mudi menjelaskan. Iya ya, bener juga mas. Maaf deh, aku terlalu emosi soalnya. Balas Saras lagi. Tapi si Jamal udah koit kan? Tanya Bang Tato dari balik kemudi. Ya udahlah, besok tinggal kita lihat aja beritanya di koran-koran. Balas Saras menjawab pertanyaan dari Bang Tato. Siapa yang nyekek si Jamal? Tanya Bang Tato lagi. Kagak ada, dia mati dengan pisau yang ditusukannya ke bagian dada kirinya sendiri. Balas Mas Mudi menceritakan. Nah, kalau begitu, Pak Deyono sekarang udah bebas dari telu itu dong, Ras? Tanya Bang Tato lagi. Kalau nggak salah sih, telu itu akan menghilang dari semua tubuh orang-orang yang sudah meminum air pemberian Jamal, termasuk Pak Deyono. Karena Jamalnya kan udah mati. Setelah meninggalnya Papi Jamal, bisnis yang berada di bawah naungan sosok lelaki parubaya yang sangat misterius itu pun berakhir. Dayat dan ketiga adiknya pun dapat hidup tenang saat itu, dan Dayat pun akhirnya bekerja bersama Saras, Mas Mudi, dan juga Bang Tato untuk membantu bisnis yang dijalani oleh Alek. Karena dianggap ikut berjasa dalam hancurnya bisnis yang dikelola oleh kelompok Jamal, Dayat pun mendapatkan hadiah dari Alek dan Pak Gunawan berupa renovasi rumah yang berada di tengah kebun palem tersebut. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.